Good morning students. In this video, we will learn about angles. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu mengenai angles. Nah, apa itu angles akan kita bahas di video kali ini. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, coba perhatikan dulu 3 gambar yang akan saya tampilkan. Ini adalah gambar yang pertama. Ini adalah gambar yang kedua. Dan ini adalah gambar yang ketiga. Oke. Nah, dari 3 gambar tersebut, ini disebut sebagai angles atau bahasa Indonesianya itu adalah sudut. Nah, angles bisa diartikan sebagai a space between two intersecting lines or surfaces, atau suatu ruang yang terdapat di antara dua garis yang saling berpotongan. Nah, ketika dua garis saling berpotongan, maka ruang yang terbentuk itu dinamakan sebagai sudut. Oke. Nah, sudut itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yang akan kita bahas di sini paling atas ada acute angle atau dinamakan sebagai sudut lancip. Nah, sudut lancip itu maksudnya apa? Sudut lancip itu pengertiannya adalah sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Oke. Yang kedua di sini kita ada namanya right angle atau sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini adalah sudut 90 derajat. Oke. Nah, yang ketiga di sini paling akhir kita ada obtuse angle atau sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini adalah sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Nah, sudah bisa membedakan macam-macam sudutnya? Kita lanjut. Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi naming angles atau menamakan sudut. Coba perhatikan contoh berikut ini. Oke, nah tugas pertama kita akan menamakan sudut ini. Sebelum menamakan sudut, ingat kita harus awali dulu dengan lambang sudut. Nah, lambang sudut itu gambarnya seperti ini. Oke, baru kita akan menamakan sudut ini. Misalnya kita bergerak dulu dari huruf C. Oke, maka kita tulis di sini sudut C. Oke, nah dari sudut C ini kita ikuti garisnya. Oke, kita jalan, ikuti garisnya, kita ketemu huruf A. Maka kita tulis di sini A. Oke, dari huruf A kita ikuti lagi garisnya, jalan, kita ketemu huruf B. Maka kita tulis di sini B. Oke, maka kita dapatlah nama sudut pertama kita adalah sudut CAB. Oke, gampang kan? Nah, kita akan menamakan lagi sudut ini dengan nama sudut kedua kita. Ingat, pertama kita tulis dulu lambang sudut seperti ini. Nah, kalau tadi kita bergerak dari huruf C, sekarang kita akan bergerak dari huruf B. Oke, kita tulis B. Nah, dari huruf B kita ikuti garisnya. Oke, kita jalan, kita ketemu huruf A. Maka kita tulis di sini A. Oke, dari huruf A kita ikuti lagi garisnya. Kita jalan terus, kita ketemu C. Maka kita tulis di sini C. Maka kita peroleh nama sudut kedua kita, sudut BAC. Oke, kita juga bisa menamakan sudut ini sesuai dengan berapa besar sudutnya. Karena di sini besar sudutnya adalah K, maka kita di sini juga bisa menamakan sebagai sudut K. Oke, bisa semuanya? Kita coba satu contoh lagi. Nah, sekarang kita akan menamakan sudut ini.
Ingat, pertama kita harus gambarkan dulu lambang sudut seperti ini. Oke, pertama kita coba bergerak dari huruf J. Oke, kita tulis di sini J. Nah, dari huruf J kita ikuti garisnya, kita bergerak, kita ketemu huruf K. Oke, maka kita tulis K di sini. Nah, dari huruf K kita bergerak lagi sampai ke atas, kita ketemu huruf L. Maka kita tulis di sini L. Maka kita dapatlah nama sudut pertama kita, sudut JKL. Oke, tidak susah kan? Kedua. Oke, ingat pertama gambarkan dulu lambang sudut seperti ini. Nah, kalau tadi kita bergerak dari J, sekarang kita akan bergerak dari L. Kita tulis L di sini. Dari huruf L kita ikuti garisnya, kita jalan ke bawah, kita ketemu huruf K. Maka kita tulis di sini K. Nah, dari huruf K kita ikuti terus jalannya, kita ketemu huruf J. Maka kita tulis di sini J. Maka kita dapat lagi satu lagi nama sudutnya, yaitu sudut LKJ. Oke, nah, kita dapat dua, kita bisa namakan satu lagi. Sudut ketiga kita namakan sudut A, atau kita sesuaikan dengan berapa besar sudutnya. Oke, berarti namanya ketiga adalah sudut A. Inilah cara menamakan sudut. Berikutnya kita akan masuk ke measuring angles atau mengukur sudut. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kita ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah name of the angle atau namakan sudutnya. Yang kedua, measure of the angle atau ukuran sudutnya. Nah, kita mulai dulu dari name of the angle. Nah, sesuai dengan cara yang tadi, kita akan menamakan sudut ini. Pertama, kalau misalnya kita bergerak dari huruf A, maka kita namakan sudutnya menjadi A, ikuti garisnya, B, ikuti lagi garisnya, C. Maka kita dapatkan nama sudut pertama kita, sudut A, B, C. Oke, itu tadi kalau kita bergerak dari huruf A. Kalau kita bergerak dari huruf C, maka kita dapatkan namanya sudut C, kemudian ikuti B, ikuti lagi garisnya A. Maka kita dapatkan nama kedua sudut kita adalah sudut CBA. Oke, nah sekarang kita akan mengukur berapa besar sudutnya. Untuk mengukur sudutnya kita perlu alat, yaitu namanya adalah busur atau bahasa Inggrisnya protractor. Oke, bahasa Inggris dari busur adalah protractor. Pertama, kita akan letakkan busur ini ke sudutnya. Yang perlu kalian perhatikan pertama di sini adalah titik tengah dari busur ini harus berhimpitan dengan titik sudutnya. Oke, ingat, titik tengah dari busur harus berhimpitan dengan titik sudutnya. Oke, nah sekarang kita akan mulai mengukur. Ingat, ketika kita menggunakan busur selalu mulai dari angka 0. Nah, tapi Pak, di sini ada dua angka nolnya. Ada satu di sebelah kanan dan ada satu di sebelah kiri. Nah, untuk mengetahui angka 0 mana yang harus kita gunakan, kita lihat garisnya mencuat kemana. Nah, di sini karena garisnya mencuat ke arah kanan, maka kita menggunakan 0 di sebelah kanan. Oke, nah kita gunakan 0 yang di sebelah kanan ini, karena garisnya itu ke kanan. Oke, kita mulai hitung. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Di besar sudut 50 derajat ini garisnya berhimpitan. Oke, maka kita dapatkan besar sudutnya ini adalah sudut 50 derajat. Oke, nah berarti kita bisa peroleh nama ketiga dari sudut kita adalah
sudut 50 derajat. Oke, bisa semuanya. Kita coba satu contoh lagi. Oke, pertama kita mulai name of the angle. Pertama kita coba mulai dari huruf S. Maka kita dapat sudut S, ikuti garisnya U. Kemudian kita ikuti lagi garisnya ke atas T. Maka kita dapat nama sudut pertama kita adalah sudut SUT. Oke, nah itu kalau kita bergerak dari huruf S. Kalau sekarang kita bergerak dari huruf T. Oke, kita dari T, kita ikuti garisnya, kita ketemu U. Dari U, kita lanjut lagi garisnya, kita ketemu S. Maka, nama kedua sudut kita adalah sudut TUS. Oke, nah sekarang kita akan mengukur sudutnya. Ingat, alat yang perlu kita gunakan untuk mengukur sudut adalah busur. Cara pertama, ingat, kita harus tepatkan bagian tengah dari busur harus berhimpitan dengan titik sudutnya. Oke, ingat, bagian tengah dari busurnya harus berhimpitan dengan titik sudutnya. Nah, baru kita mulai. Nah, di sini ada 0 di sebelah kiri dan ada 0 di sebelah kanan. Yang mana yang harus kita gunakan? Ingat, lihat garisnya itu ke mana. Di sini garisnya itu ke kiri, maka kita gunakanlah 0 yang di sebelah kiri. Oke, nah kita bergerak dari angka 0 ini. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Nah, dari 110 ini kita hitung garisnya itu sama seperti cara kalian menghitung garis di penggaris. Nah, dari 110 ke 111, 112, 113, 114 dan kita sampailah di tengah ini garisnya 115. Maka besar dari sudutnya ini adalah 115 derajat. Oke, maka bisa kita namakan nama ketiga dari sudut ini adalah sudut 115 derajat. Oke, bisa semuanya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.